ngebantu. Halo Pak Afif, apa kabar? Udah kan? Halo Mas, kedengeran nggak sih dia? Halo, halo Pak Afif. Kita akan coba untuk invite Pak Afif ya dari KB Pusat. Halo Pak Afif, Iya, halo sore Mas. sore. Apa kabarnya Pak hari ini? Kabarnya baik Mas. Masnya gimana kabarnya? Baik, baik ya. Mantap Ya, merah tapi harus tetap semangat ya Mas ya. Iya. harus tetap semangat ini Pak. Ini kita menyapa Sobat KB dulu. Apa kabar Sobat KB? Hari ini kita akan bertemu lagi Eh, di live review and topic setiap hari Jumat jam 4 sore. Namun live kali ini spesial karena bersama dengan Pak Afif dari KB Sekuritas Pusat. Beliau ini adalah technical betul. analyst dari KB Valburi Sekuritas Pusat dan spesial sekali untuk live review and stock pick kali ini bersama dengan Pak Afif. Sebelum kami memulai, disclaimer on dulu Sobat KB bahwa semua perbincangan saham yang akan dibahas pada live kali ini bukan merupakan ajakan jual ataupun beli, sehingga risiko baik itu untung ataupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Oke Pak Afif, kita akan mulai dari kondisi market sepekan. Kita melihat dari indeks regional dan komoditas. Kita melihat dari Dow Jones-nya dibandingkan minggu lalu, Dow Jones minus 2,55%, lalu Nasdaq minus 2,6%. Kalau kita melihat dari komoditas CPO plusnya 5,7% dibandingkan minggu lalu, gandum plus 1,9%, lalu soybean plus 2%, oil plus tipis hanya plus 0,86%, nikel plus 6,5%, timah plus 1,5%, dan gold minus 2,8%, dan gold plus 1,1%. Jadi memang kesimpulannya market US memang saat ini mengalami penurunan ya untuk minggu ini, tapi untuk komoditas rata-rata semua naik kecuali emas. Dan yang signifikan sekali naiknya memang di sektor CPO dan nikel. Lalu untuk IHSG sendiri, Sobat KB, IHSG dibandingkan minggu lalu, closing hari ini memang minus 1,2% dibandingkan minggu lalu. Lalu value transaksi seminggu ini naik, Sobat KB, rata-ratanya di 17,8 triliun dibandingkan minggu lalu hanya 14 triliun. Lalu untuk minggu ini asing masih mencatatkan net buy sebesar 3,39 triliun. Hal ini menurun ya dibandingkan minggu lalu yang 3,5 triliun. Dan untuk rupiah sendiri berada di level 14.897 rupiah. Mungkin Pak Afif bisa memberikan gambaran teknikal untuk IHSG saat ini. Teknikalnya. Oke, saya pindahin dulu ya kameranya. Ya Pak. Kelihatan Mas? Oh, gini aja ya. Oke, siap 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 siap. Dari kompositnya dulu ya. Ya Pak. IHSG. Jadi pas nih baru kemarin kita kan sudah retest apa namanya resistance sebelumnya, all time high sebelumnya. Terus dari polanya sendiri sekarang ini
agak kurang enak nih Mas. Jadi kalau ini kan pola apa namanya bearish reversal, Bearish ya Pak ya. betul rising wedge. Kemarin itu kalau nggak salah pas di grup saya udah agak wanti-wanti tuh sebelum all time high. Cuman ya baru kejadian hari ini. Kalau dari target penurunannya sendiri, dari polanya sendiri itu ada potensi sih ke 7.080-an untuk IHSG. Baik. Support selanjutnya mungkin Pak, jika 7.080 tembus. Kalau 7.080 tembus, kita akan ke 6.971 itu dulu Mas. Area sini nih. Oke, baik. Antara Tapi memang 6.970. ya, tapi memang potensial mantul di 7.080 ya Pak, mantul ke atas ya Pak ya. Kalau potensi sih semoga aja Mas ya. Mungkin kalau misalnya saya tarik begini kurang lebih mungkin di sini sih Mas di area Fibo 0,5-nya kalau yang potensialnya kuat. Tapi kan balik lagi kalau indeks sendiri itu kan terdiri dari macam-macam saham ya. Yang Betul. menggerakkan sendiri kalau misalnya kita ambil contoh kayak PBCA misalnya. Itu juga kan dari pergerakan harga all time high juga tuh. Dan ini candle-nya nggak enak banget. Ya, Kalau langsung dilawan misalnya ya Pak hari ini. betul setelah kemarin naik. Kalau misalnya kita dari trennya yang kemarin, mungkin nggak sih ada peluang dia balik lagi ke area 8.075 ya mungkin aja. Nah kalau si BCA ini ke 8.075, lalu kayak mana nih nanti komposit IHSG-nya bisa jadi ke jebol di 7.080 ke area 6971 seperti itu Mas. Wah, berarti ini memang polanya memang bearish sekali ya Pak ya untuk view untuk ke depan ini ya Pak ya, untuk Betul. indeksnya ya Pak. Sebetulnya kemarin itu ketika kita all time high itu kan didukung sama volume yang lumayan tuh. Kita ngerasain volume seperti itu tuh kalau nggak salah awal sama akhir tahun kemarin. Itu udah jarang kita bisa punya volume di atas 20 triliun. Nah, kemarin itu ketika all time high kita itu kalau nggak salah 26 sekian triliun, tapi ada nego di situ kan. Jadi sebenarnya net buy-nya itu cuma 20, sekian triliun. Nah, hari ini sendiri itu 26 triliun juga deh kalau nggak salah, tapi yang dinegonya cuma sedikit. Jadi kayaknya pure market. Cuman kan kita masih belum bisa ngelihat nih data hari ini sebenarnya si asing itu net sell atau net buy. Kalau kemarin sih Iya masih net betul. buy. Jadi Kemarin masih net buy Pak. ya, jadi masih ada ada harapan lah nggak yang ini kan udah 2 minggu deh kalau masalah asing itu kan selalu net buy, jadi masa sih mereka exit. Betul. Jadi nggak, kayaknya cuman koreksi sehat aja untuk naik lagi. Potensinya untuk IHSG sendiri kalau misalnya dia tembus kemarin tanpa ada koreksi itu di area 7.500-an sih Mas dari Berarti IHSG-nya. 7.500 ya Pak resistennya ya Pak. Resistennya, next targetnya all Ya. time high. Betul. Oke, mungkin kita akan lanjut ke review saham sepekan ya Pak ya, ya saham-saham yang mengalami kenaikan dan penurunan minggu ini. Sebelum nanti kita akan masuk ke stock pick. Di minggu ini top gainersnya ada saham Koal, GDST, Unik, OBMD, Kajen. Lalu top losersnya Becap, BEPS, ASA, Dewa, BNPR. Lalu top aktifnya tadi BBCA, Bumi, BRI, BMRI, Telkom. Net buy asingnya masih tetap di bank-bank, BMRI, BBCA, BBNI, ASI, MDKA, dan net sell-nya di saham komoditas ya, Indi, TIMS, INDF, INKP, Tebik. Dan berita sepekan juga ada ekspor year on year Indonesia Agustus kemarin tuh di angka 30,15% dari sebelumnya 32,3%. Konsensusnya cuma 19,9%. Jadi ini memang di atas konsensus. Hal ini juga didukung karena tingginya harga komoditas dan permintaan dari negara-negara global itu sudah mulai pulih karena negara-negara itu juga sudah melonggarkan pembatasan dari pandemi COVID.
Lalu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa Dow Jones itu jatuh ya hari Rabu kemarin itu jatuh karena pengumuman CPI ya atau inflation itu di luar perkiraan, di mana angkanya 8,3%, sedangkan perkiraannya hanya 8,1%. Sedangkan untuk core inflation-nya naik dari 5,9% ke 6,1%. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita juga ada promo dulu bahwa jika Sobat Kepi berminat untuk membuka akun di Kepi Valburi Semarang, Sobat Kepi juga bisa klik link yang ada di bio Instagram kami, lalu bisa dipencet di situ ada registrasi online. Lalu juga kita akan ada live setiap Jumat jam 4 sore di Instagram dan YouTube, khusus hari ini spesial ada di Instagram saja. Lalu kita juga ada rekomendasi harian di Instagramnya Kepi Valburi Semarang. Trading idea-nya Kepi Valburi Semarang itu biasanya diupload di Instagramnya Kepi Valburi Semarang setiap pagi. Ini ada berita-berita minggu depan, Pak, yang mungkin juga bisa mempengaruhi IHSG ya. Dimulai dari tanggal 16 hari ini juga, itu kan ada penyesuaian FTSE ya, Pak. Lalu ada FOMC meeting juga, Pak, minggu depan. Dan diumumkannya nanti tanggal 22, jam 1 pagi tentang suku bunganya The Fed. Lalu di tanggal 22 juga kita akan ada pengumuman dari BI juga terkait tentang suku bunga Indonesia. Lalu kita masuk ke corporate action. Corporate action minggu depan itu ada RUPS-nya Verna, JSKY, Cash, BP, Hexa, PJAA, CNTX, Arco, dan BRIS. Lalu untuk IPO tidak ada. Untuk pembagian dividen minggu depan ada PSSR membagikan dividen sekitar Rp568,77. KUM-nya tanggal 21 September. Lalu MBAP dividennya Rp1.030, KUM date-nya 21 September, dan yang terakhir SMMT, dividennya Rp60, KUM date-nya 23 September. Untuk tender offer, yang masih berlangsung ini tender offernya PTRO dari tanggal 25 bulan 8 kemarin sampai tanggal 23 bulan 9 ini di harga 3.118. Juga ada tender offernya Link dari 30 Agustus sampai 28 September di harga 4.800. Lalu juga ada tender offernya Palm dari mulai awal September kemarin tanggal 1 hingga 30 September di harga 850. Mungkin dari Pak Afif bisa langsung masuk ke stock pick ini Pak dan sektor-sektor yang bisa dicermati untuk minggu depan. Sebentar Mas. Stock pick untuk minggu depan ya. Betul Pak. Atau mungkin sektor-sektor apa yang menarik Pak? Betul. Mungkin kita review dari sektoral dulu kali ya biar enak. Boleh Pak. Dalam kita review dulu seminggu ke belakang, sebenarnya udah lebih lah dari 2 minggu yang lewat. Penggerak indeks kita itu kan kurang lebih dari sektor energi ya. Jadi kayaknya kalau kita nggak bahas energi itu kurang gimana gitu. Jadi energi kita bahas dulu. Ini untuk sektoralnya energi. Ini time frame daily ya. Jadi kalau ada yang tahu nih kawan-kawan ini pola apa di 3 candle ini, itu agak pesimis untuk melihat kayak mana sih pergerakan saham energi ke depannya. Jadi sebenarnya udah wajar kalau misalnya untuk koreksi dulu untuk dari sektor energinya sendiri. Jadi untuk beberapa saham energi, kalau saya view-nya kayaknya jauhin dulu deh. Mungkin ada beberapa yang bisa untuk buy on weakness. Tapi sementara kita cari peluang dulu di sektor yang lain. Kita rotasi sektor, jadi sekarang kita masuk ke sektor yang dari hari ini aja ketika indeks turun, itu masih dijagain. Itu ada konstruksi dulu kali ya, konstruksi. Property and real estate. Jadi sebenarnya kalau dari pola dia kan ada bikin KPN inverted head and shoulder. Dari targetnya sendiri untuk yang
cup yang ini itu sudah tercapai ya. Untuk sementara kayaknya ada peluang untuk koreksi sehat dulu dari sektor properti, tapi balik lagi untuk sektornya sendiri meskipun koreksi kita harus ngelihat ke sahamnya. Jadi saya stop pick untuk minggu depan kurang lebih dari properti dulu. Kita Baik, ada Pak. rekomend untuk Ciputra. Nah, Ciputra tadi sepanjang market jalan itu di zona hijau, cuman closingnya dibuat turun sama market. Jadi kalau misalnya ada peluang, sebenarnya dari pola dia ada buat cup and handle ya di sini. Cupnya, ya. Terus di sini handle-nya untuk untuk handle-nya sendiri sudah tercapai ya di area sini, area 1105. Jadi untuk dan dia nge-break trend line majornya yang ini kan masih downtrend. Jadi kemungkinan kalau seandainya dikasih kesempatan untuk masuk, kita bisa coba di area 1060 untuk antri belinya Ciputra. Dia Berarti masih buy ada on weakness di 1060 ya, Pak? betul 1060. Jadi ada dua support 1060 dan 1015 di neckline cup and handle-nya. Ya, baik, Lalu di neckline ya, Pak ya. iya, betul. Untuk peluang sendiri Ciputra masih ada upside sampai dengan 1220. Ini target untuk si ininya ya, cangkir besarnya ya. Ini kan masih handle-nya. Lalu kita ke BSDE. BSDE. BSDE ini sama, mungkin mirip-mirip ya kayak Ciputra tadi, Ya. kayak untuk cup and handle juga. Dari target juga sama, sudah tercapai untuk yang handle-nya. Itu di 1025 sudah tadi. Lalu untuk peluang kita untuk masuk di berapa? Ini agak jauh sih ya. Cuman kalau misalnya dikasih kesempatan harusnya boleh nih. Cuman 2,5% lah turunnya. Itu antri buy on weakness-nya di 975 untuk BSDE. Dia masih ada upside untuk ngejar balik ke resisten awal yang di 1025, lalu ke 1070 untuk BSDE. Lalu Berarti itu untuk stop loss-nya jika jebol dari 975 ya, Pak, yang stop loss-nya ya, Pak? Stop loss-nya kalau stop loss tergantung dari ini ya. Kalau untuk swing agak jauh sih. Memang untuk risk reward-nya sendiri agak kurang menarik. Kalau misalnya ini di bawah sini nih. Di 945. Tapi Oh, kalau untuk 945 ya, Pak. Tapi upside-nya sendiri kan masih bisa lumayan ya. Masih ada Betul. 10%-an, 9, something. Lalu untuk tadi Sumarekon ya. Semra sendiri ini sama, hampir semua polanya sama, cup and handle juga. Lalu di sini ada falling wedge sedikit. Untuk targetnya sendiri ini yang agak lagging kayaknya ya untuk Sumarekon ya. Dia dari break neckline cup and handle-nya ini masih belum mencapai target pertama yang cupnya di 765 770 masih belum tercapai, dan dari candle juga kayaknya masih dijagain. Cuman kalau ada peluang untuk turun sampai dengan ke 685 lumayan jauh ya, 4%-an, itu kesempatan untuk buy on weakness. Upside masih sampai dengan 835 untuk target cup-nya untuk Sumarekon. Lalu terakhir Alam Sutra. Ini termasuk favorit saya nih pribadi nih untuk Alam Sutra. Dari majornya, gambaran besarnya dia mau bikin pola double bottom ya. Lalu di sini ada trend line-nya. Ini saya iniin. Dia sudah break semua
kecuali untuk yang si double bottomnya masih ditahan di neckline double bottomnya. Potensi untuk masuk kalau misalnya dikasih pullback di area 184 itu sekitar 2%-an untuk masuknya. Untuk stop loss-nya sendiri, kalau untuk yang short term di 175. Upside dia masih bisa sampai ke resisten awalnya dulu di 200. Di angka 200 itu biasanya ada resisten psikologis, Mas, karena berubah fraksi ya. Jadi di 200 sampai dengan 204, lalu di 220 dan target utamanya di 250 untuk Alam Sutra. Terus infra tadi dijagain juga tuh. Infra dari 4 sekawan ya. Adikarya ini sama polanya, double bottom juga. Cuman dia masih belum kuat untuk naik, masih ngetes masih ngetes neckline dari si double bottomnya. Kemungkinan kalau seandainya di bawah turun, mungkin dia akan coba ngetes di neckline yang ini. Ini bisa untuk spekulasi di harga 835. Tapi kalau seandainya di bawah turun, itu mungkin dia ngikutin line yang di bawahnya sini. Di area 795.800. Trend yang di bawah itu ya Pak ya? Betul. Untuk Di pantulan. sekitar berapa Pak? 795 sampai dengan 800 di area sini. Dan stop loss-nya di 735. Adikarya masih ada potensi naik. Pertama untuk ngejar ininya dulu ya. Target double bottom resistannya dulu di 900, 950 sama target double bottomnya di 1020, 1015 area situ untuk Adikarya. Lalu lanjut PTPP ya. PTPP sendiri kalau dari ini dia agak beda sendiri ya polanya. Dia akan membentuk double bottom tapi masih belum belum kena di area neckline-nya sini nih di 1100 ini. Kalau dari candle dia sendiri nih yang bagus, masih ada momentum untuk naik. Untuk peluang belinya di mana? Kalau saya untuk buy on weakness-nya di area 1005 sampai dengan 990. Kalau dikasih ada kesempatan untuk ambil di situ. 990 sampai 1025, stop loss-nya di 945. Target pertama masih di 1100 dulu. Di sini soalnya yang ini kan gambaran besarnya ya. Di gambaran kecilnya ini double bottom-nya. Yang ini. Seperti ini, kurang lebih. Itu upside-nya kalau misalnya 1100 lewat, masih ada potensi naik sampai dengan area sini ya, ke high sebelumnya di kurang lebih 1320, 1340 area situ untuk PTPP. Lalu lanjut ke Wika, Wijaya Karya. Wijaya Karya ini dia sudah mencapai targetnya yang double bottom kecil yang di bawah nih. Itu di 1110, 1105. Itu sudah, cuman dia lagi buat penan nih. Nah, di dalam penan ini juga ada pola unik sebenarnya. Ada pola double bottom juga di sini. Di dalam penannya itu ya Pak? Di dalam penannya, betul. Upside-nya dia sebenarnya kalau untuk penan sendiri kan kita
sorry, kurang lebih kayak gini ya. Itu ke 1207 1280 kurang lebih areanya sini untuk target penannya. Jadi masih ada peluang untuk upside ke 1280. Lalu kalau untuk antrinya gimana? Nah, ini agak tricky nih. Kalau untuk saham-saham yang di posisi tanggung, idealnya kalau misalnya dia turun sampai dengan di bawah sini, di apa di tren yang Tren-trennya itu ya Pak. betul di 1045 harusnya ikutan beli. Cuman kalau kayak gini kan tanggung. Apa namanya? Seturun-turunnya kalau misalnya dikasih di sini sedikit banget, cuma 1090 yaitu area spekulasinya. Untuk belinya nih di 1090 lalu 1040. Untuk stop loss-nya agak jauh di 1005, tapi upside-nya kan tadi sampai dengan 1280. 1280 ya. Ya, betul. Kalau ngomongin konstruksi ini apa ada hubungannya ya Pak? Kalau targetnya Hmm. jauh-jauh gini apa nanti ada window dressing ya Pak? Kemungkinan besar ya Pak. Kalau dilihat dari teknikalnya ini sudah mulai membentuk double bottom. Kalau dari window dressing sebenarnya terlalu cepat Mas ya. Jadi di September itu, nah dari apa tahun-tahun sebelumnya September itu udah terkenal bulan yang gelap lah. Merah Jadi memang Marona, betul. betul mayoritas tuh udah pasti turun, semua sektor juga kena. Biasanya yang apa namanya yang perform itu consumer justru di September. Cuman kan ini anomali nih kita sekarang. Betul. Jadi kalau untuk ngejar window dressing kayaknya masih agak lama. Paling cuman katalis aja sih kalau infra beberapa kan kalau nggak salah IKN kayak ya Pak. Wika, IKN dan mau red issue. Yang ini kan si Iya. Wika ya. Sorry si Waskita ya yang mau red Dan issue. Adi ya Pak. Dan Adi bener. Jadi paling itu aja untuk sentimennya. Kalau untuk apa namanya? Untuk jangka panjang eh, potensi sih masih ada ya untuk yang apa IKN. Cuman ya tetap ini kalau kalau lagi merah seperti ini tetap batasin resiko. Yang penting jangan jangan terlalu greedy, terus money manajemennya tetap diatur. Jadi ketika apa namanya turun dicicil dan ketika Masih dia bisa beli lagi ya Pak. betul nggak ketinggalan momentum. Oke lanjut Mas ya. Dan sekarang Lanjut Pak. kita kuas kita Waskita. Waskita ini dia ngebentuk channel ya, parallel channel. Dia sendiri masih belum 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 signifikan apa namanya naiknya masih masih kayaknya galau. Tapi kalau dari targetnya sendiri, ini kan sama aja kayak ini ya rectangle. Kalau misalnya dia break dari channel ini, dia ada potensi ke 680. Kalau untuk antrinya sendiri, antri belinya itu kalau dikasih di range area di sini nih Pak, di 550 sampai dengan 565. Dia sama kayak PTPP ya, hari ini ditutup naik 3%. Kalau dikasih di area situ boleh beli, stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah sini, di 500. Pas di apa di support psikologisnya. Channel bahaya. Oh ya. Jadi ya kalau saham seperti ini kan sebenarnya enak ya. Jadi seandainya turun untuk yang apa swing harian ada upside-nya masih lumayan 2-3% gitu. Tapi kalau misalnya dia ngebreak ya semoga jangan sampai kehilangan momentum untuk ngejar target yang tadi 680. 680 ini pas di area high sebelumnya nih. Tapi kalau untuk swing juga nggak masalah. Jadi kalau dibawa turun ya tinggal beli, simpen, pantulan tinggal jual kayak gitu. Jadi infra ini hampir semuanya menarik untuk swing, untuk di keep juga. Seperti itu Mas. Di luar dari Infra dan itu properti ya Pak. infra dan properti, betul.
Di luar itu ada lagi satu favorit saya, itu Saratoga. Saratoga ini sama polanya sama kayak properti juga. Dia ada cup handle kecil. Sebelumnya udah ada cup handle kecil juga di bawah, sudah capai target dan sekarang lagi nyoba untuk ngejar target yang si handle-nya dulu nih. Dia lagi ketahan di neckline-nya cup handle di 2820. Sorry, di 2830. Sekarang tadi tutupnya di 2820 ya. Di 2820. Ini ada peluang untuk beli kalau misalnya dikasih di area 2670 dengan toleransi sampai dengan sebentar. 2620 sampai dengan 2620 sampai dengan 2700. Masih ada space yang lumayan untuk masuk. Untuk targetnya sendiri, Pak? Untuk target pertama masih untuk target kenaikan dari si ininya dulu ya, si cupnya dulu. Itu di 3140 target pertamanya, lalu untuk target target handle-nya 3140, target cupnya di 3310. Itu untuk Saratoga. Terus ada yang lumayan menarik untuk buy on weakness juga, itu duo kertas, ada Tekim Dan INKP ya, Pak? dan INKP, betul. Nah, Tekim ini sebenarnya potensinya masih banyak banget ya. Cuman kan dia kalau dari katalis minim banget. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dari chart aja. Jadi kalau misalnya memang dia ternyata nggak kuat atau misalnya dia keluar dari support, ya harus disiplin untuk cut loss. Dia kemarin itu ada pola falling wedge besar. Kalau view saya pribadi dari target falling wedge-nya sendiri ditarik itu target optimis ya, itu ke 8.600 untuk optimisnya. Cuman kan dari Fibo-nya sendiri dia harusnya ngelewatin dulu nih tiap level Fibo-nya. Dan sekarang ini lagi nyoba pola flag ya. Dia lagi lagi konsolidasi dulu nih di flag. Tadi sempat nyentuh lower channelnya di 7375, cuman ditarik. Kalau untuk peluang masuknya di berapa? Kalau misalnya dikasih di bawah sini di area 7275 itu bisa pertimbangkan untuk beli. Upside-nya dia akan ngetes lagi highest terakhirnya, resistance terakhirnya di 7.800. Untuk stop loss-nya di 6.900. Untuk Tekim. Lalu INKP persis sama kayak ininya, saudaranya si Tekim. Kembarnya Tekim ya. Betul. Tekim ini kemarin INKP, kan Pak. INKP. Iya. Sebenarnya sudah capai target ya. Ini pola rectangle ya. Jadi dia konsolidasi lama, terus dia nge-break dan sudah nyampai di di targetnya di 9.700. Sekarang sama kayak si Tekim lagi bikin flag. Untuk peluang belinya kalau misalnya dikasih di area sini 8850 sampai dengan 8950 itu bisa pertimbangkan untuk beli. Targetnya sendiri untuk INKP masih ada upside
sampai dengan resisten sebelumnya di 10.275, lalu 11.250 di area sini. Untuk Tekim dan INKP. Oke, paling itu dulu tuh Mas. Ada berapa tadi? 4 saham properti, 4 saham infrastruktur, Tekim, INKP, dan Ya. Saratoga. Ini ada pertanyaan, Pak. Saham PNLF, Ya, Pak. Panin Saham Live. Panin PNLF, ya, Panin Life. Oke. Gimana nih Mas? Yang ditanya? Minta dibahas secara teknikalnya, Pak. Pandangan Bapak terhadap PNLF ini, jika mau beli, mungkin targetnya berapa atau stop loss-nya berapa? Panin Live ya. Panin Live ini kalau dihitung wave sebenarnya sudah masuk, kemarin tuh sudah masuk koreksi, jadi kita lagi nyoba ini dulu ya. Target optimisnya sama kita ngikutin dengan angka Fibo. Harusnya daerah sini nih. Sekarang 492. Kalau dari ininya sih sudah kena nih ya, dari targetnya sendiri. Mungkin target optimisnya kita ngikutin aja dari Fibo-nya. Ntar saya hapus dulu. Iya, tadi sudah benar di sini di 482 itu area ininya ya. Area apa namanya? Kalau misalnya sudah profit ya tinggal pasang trailing stop aja. Jadi ya sekarang tinggal lihat profit run, tinggal ngikutin dari apa level-level Fibo-nya. Harusnya balik lagi ke level psikologis ya di angka 500 itu pasti ada ini jadi resisten juga di angka Resisten 500. logis ya, Pak. Ya, dari 500 mungkin ke 520 terus ke 570. Seperti itu, Mas. Untuk beli sendiri memang tidak disarankan atau bagaimana, Pak, kalau pandangan Pak Afif, Pak, terkait PNLF Kalau ini? kalau panen kalau saya eh, pribadi bukan tipe yang ngejer sih, Mas. Jadi apa ya? Saya masih masih nunggu momentum untuk swing low-nya. Jadi kalau misalnya saya dikasih nih apa namanya turun untuk pullback, Ya. anggaplah di tuh 2 3 4 di 414 ini mungkin saya akan beli kalau dikasih. Jadi area pantulan 414 ya, Pak. 414 Itu untuk membentuk swing low untuk naik lagi ya, Pak ya. untuk kita lihat lagi nanti apakah dia cuman apa namanya retracement untuk naik lagi apa cuman naik sedikit untuk turun. Karena kalau ini kan kita lagi bahas teknikal ya, kalau misalnya kita ngomong ke fundanya eh kayaknya udah ketinggian sih kalau kalau kata saya ya, tapi nggak tahu deh kalau misalnya ternyata diapresiasi market masih bisa naik lagi. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas PNLF. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sore Ya, bicara cup and handle. Apakah BPTN masih potensi cup and handle atau sudah gagal? Terima kasih. BPTN. Belum, belum gagal. Bisa ini kan selama dia masih sebentar.
selama dia belum turun dari low yang di sini 1485, dia mungkin masih masih konsolidasi dulu. Jadi kalau secara teorinya masih 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 berlaku untuk BBTN. Sama ini mirip soalnya sama BTPS. Ini juga waktu itu kan pernah tak rekomen juga ya. Jadi di sini habis itu dia naik dites lagi. Kalau misalnya dijebol yang di bawah ini, eh, kemungkinan batal seperti itu. Jadi masih masih ada upside ini sama nih untuk BTPS dari yang banking ya. Jadi kan Ya, untuk itu banking upside-nya. beberapa, hmm, Ya, gimana Pak? iya untuk yang banking kalau lihat yang besarnya nih, yang big cap kayak BBCA, BBRI, BMRI itu kan eh, sudah naik dan ya kalau lihat data foreign flow yang naikin kan mereka semua tuh. Tapi kan ada beberapa banking yang masih lagging kayak ini nih setelah turun banyak dan ya secara teorinya udah benar ketika downtrend pattern inilah yang menunjukkan pattern reversalnya dia untuk naik lagi gitu kan. Pattern cup and handle ini. Ada beberapa kayak BTN yang lagging, terus BTPS eh apa lagi ya? Udah itu aja. BDMN sudah. Ini mau di ini juga siapa tahu Ya, bisa jadi stock pick. boleh Pak. Karena ini menarik juga ini Pak. Cup handle-nya belum batal ya Pak. Iya, betul. Untuk BTPS area untuk belinya, jadi kan kadang-kadang gini Mas, meskipun si chartnya bagus, tapi kalau sektoralnya nggak mendukung, biasanya ikut keseret juga tuh si sahamnya kan. Padahal dia ini kan tadi yang saya bilang kan termasuk lagging, yang lain udah naik kok dia belum belum naik-naik. Jadi kalau ada kesempatan beli ya di area sini, di lowestnya ini di 2860 sampai Ya, 2000, agak naikin dikit deh. 2860 sampai 2920 lah untuk area buy-nya. Untuk stop loss-nya di mana? Di bawah sini, di 2700. Upside untuk BTPS masih bisa ini untuk target handle-nya di 3240. Sama nih di area sini juga. Terus untuk cup-nya di 3600. Dari situ. cukup jauh ya Pak masih ya Pak. Masih Di upside naik. 3600. Betul. Untuk banking, oh yang tadi saya balik lagi ya, yang BBT. BBTN ya Pak. BBTN sama ini view-nya masih kalau ditanya tadi sudah batal atau belum, belum. Dia masih ya masih konsolidasi dulu kalau dia bisa break target neckline-nya yang di berapa ini 1630 ada potensi untuk ngejar target handle-nya dulu di 1770 lalu cup-nya di 1890. Untuk area masuknya, untuk area belinya kalau dikasih turun sampai dengan dan di sini ada gap ya. Sampai dengan area sini agak gede ya. Di 1505 sampai dengan 1560 lumayan. Di sini area belinya sekitar 3% range area belinya. Itu bisa pertimbangkan untuk masuk sekitar 4% malah kalau dikasih. Atau sampai dengan gap aja 1535. 1535 ya Pak. 35 sampai dengan 1560. 1560. Ya, Stop loss-nya if close di bawah 1485. 1485 ya Pak.
Stop lossnya betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan kali ya, Pak. Boleh, silakan Mas. Ini ada yang bertanya terkait technical analisanya BBNI, Pak. BBNI. Ya, BBNI. Mirip-mirip ya, masih sama tuh polanya, cup and handle juga. Kalau dari pola sudah nyampe target, yang untuk handle-nya apakah masih ada upside selama dia masih bisa bertahan ya. Di kita tarik untuk ini dulu. Untuk ini kan cup yang besarnya ada potensi sampai dengan 10.150 untuk target optimisnya ya, akan ke 10.150. Cuman untuk dari pola candle-nya sendiri agak kurang menarik. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan masuk, bisa coba pertimbangkan untuk masuk di neckline yang ini nih, cup handle-nya itu di sebentar 8675, sekitar 3% dari harga sekarang. 8675 ya, Pak. 8675. Stop loss-nya di sini agak dekat atau ya agak jauh lagi deh, tapi kalau di sini udah pasti confirm batal ininya, Ya, jadi apa downtrend handle-nya ya, di Pak? Ya. iya di 8150. Ini udah support, bukan support lagi, udah mendingan jangan masuk kalau udah lewat area-area sini. BNI ya. Tapi kalau bank-bank besar ini sampai jatuh ke area-area yang tadi itu indeksnya sudah hancur lebur ya, Pak ya? Harusnya iya Mas. Ya. Jadi oke, kita finance ya. Nah ini nih, itu ada pola sama ini kan kayak pertanyaan yang tadi. Jadi dia nanya kalau misalnya seperti ini itu bisa dibilang nggak valid apa gimana gitu kan. Kalau menurut saya sih masih valid, jadi masih termasuk konsolidasi. Selama dia nggak keluar dari lowest bawahnya ini. Kalau dia udah break Lowest gitu. handle-nya ya, Pak ya? Iya betul, lowest handle-nya. Jadi dia masih konsolidasi dulu. Nah ini finance ini luar biasa sekali ini, kalau misalnya kejadian mungkin indeks kita bisa ke 8.000 8.500. Dia masih nyoba untuk nge-break ini kan IHNS ya, inverted head and shoulder. Ya, hand and shoulder. Kemarin dia udah nyoba tapi dia bikin shadow, bikin wick, gagal. Ya ini yang bantingan kemarin setelah TH itu kan tutup turun tuh. Sekarang diapresiasi sama market dengan candle merah. Ini untuk finance, tapi overall kan balik lagi tadi ya, untuk banking sendiri secara fundamental nggak ada masalah. Kalau kita ngomongin masalah, mungkin nggak sih nanti tanggal 22 ya Mas ya, yang BI rate Iya. pengumuman Ya. itu kita akan menaikkan. Kalau view saya, seandainya dinaikkan lagi pun 25 basis point misalnya gitu kan, nggak terlalu memberatkan lah ya, nggak yang kayak kejadian lagi di luar sana nih. Kalau di Amerika kan karena inflasinya luar biasa, jadi mereka kan mesti ditekan tuh. Kayak mana cara nekennya ya, dinaikkan suku bunganya. Di kita Hubungannya, sendiri iya. betul, inflasi masih terkendali, dan tujuannya menaikkan suku bunga di kita kan untuk melawan hegemoninya si dolar ya. Selama si Amerika terus-terusan naikin suku bunga, dolar menguat, ya ditakutkan rupiah melemah. Jadi kita mau nggak mau ya harus ikutan naikin suku bunga juga untuk menjaga rupiah. Jadi secara fundamental harusnya nggak ada masalah di banking, harusnya. Jadi
koreksi sekarang. Ini juga kan baru 1 hari ya, masih yang apa ya, masih yang ya kalau dibilang bikin panik nggak sih? Ya nggak harusnya sih nggak panik-panik amat. Secara fundamental segala macam masih bagus gitu mas. Oke Pak, kita mungkin lanjut ya Pak, karena ini masih Boleh. ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Ini saham BMTR Pak. Bimantara ya. Iya, Bimantara. Waduh. eh nah ini termasuk salah satu yang gagal ya. Kemarin sebenarnya kalau dibilang ada potensi naik, ada nih. Itu kan dia lagi buat falling wedge kemarin ya. Cuman karena sorry, ya harusnya target lumayan lah dapatnya ketika dia break di sini ke area 420 424 itu. Tapi ya dia konsolidasi dulu, habis itu ini channel apa namanya, candle yang serem lah intinya. Kalau udah candle begini nih harus agak waspada. Untuk target penurunannya Marubozu sendiri merah ya Pak. Marubozu merah betul. Jadi ya kalau bisa agak dijauhin dulu lah. Nah kalau misalnya udah punya barang gimana nih Pak? Kalau udah punya barang, jadi pertama kita lihat dulu deh supportnya di mana. Supportnya sendiri, ini saya hapus dulu ya. Itu di sini udah berapa kali dicoba. Di sini ada rejection. Setiap dia nyentuh di sini, dia mantul. Jadi support yang di sini itu di 346 ya. Di 346 ini apakah dia ada perlawanan atau enggak? Kalau misalnya nggak ada perlawanan, potensi target masih turun targetnya ke 330, 334 di sini nih, di area sini nih. Ada potensi masuk ke zona ini. Ini target dari channelnya, channel turunnya. Berarti di 30-an ya Pak ya. 330-an, iya. Eh, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kali ya Pak ya, lanjut ya Pak. Ya, monggo Mas. Eh, Mari Pak, sahamnya Mari Pak. Mari. Wah, ini boleh nih. Saya nggak mantau soalnya. Kalau dari trend line kayaknya pas ya. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi ada stock pick kita. Kalau dari penurunan seharusnya sebentar. Oh, masih agak serem nih, Mas. Kalau weekly-nya masih serem ya Pak. Masih agak serem juga nih. Tapi kalau seperti ini, gimana ya? Kita kan sebagai trader itu harus bisa ngelihat peluang ya. Meskipun ya apa namanya agak gambling dengan persentase turun yang lebih jauh, tapi biasanya untuk di trend line seperti ini risk rewardnya itu masih masuk lah kalau saya ya. Jadi anggaplah kalau seandainya kita masuk sekarang, kita nawar deh pakai toleransi sedikit sampai dengan ini ya, sebentar error. ...165 kali ya, 165, 167 itu potensi up-nya
paling nggak ke 182 dulu. Jadi dari 166 lah anggaplah 9%, tapi kalau misalnya turun di sini stop lossnya 6%, jadi masih satu banding satu lah. Kalau misalnya ini apa namanya, kita coba spekulasi beli di sini 165 167 untuk mari. Upside masih bisa ke 182. Tapi kalau misalnya jebol sampai dengan di bawah sini di 155 under 155 udah pertimbangan untuk cut loss. Seperti itu. Wah, nggak terasa ya Pak, ini sudah hampir jam 5 ya Pak. Ini ada Oh iya. pertanyaan, mungkin ini Hah? pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh Nggak boleh asik mas. kalau kita nggak bahas ini ya Pak ya. Grupnya Bumi Apa? dan BRMS Pak. Ini selalu Bumi. dibahas ini Pak. Kalau ada live review and stock pick, Bumi dan BRMS ini selalu yang paling aktif ini Pak. Ditanyakan dan selalu dibahas sih. Iya, itu Bumi hari ini gimana ya? Jadi kadang-kadang saya tahu ada cocokmologi dari siapa yang masuk gitu kan. Wah, kalau ada broker ini masuk gimana gitu kan. Bumi ini saya nggak, jujur ya, nggak pernah seribet ini sebenarnya kalau untuk gambar chart. Khusus untuk Bumi ini luar biasa tuh, saking banyaknya. Karena bertahun-tahun apa namanya suka ini kan Bumi suka aneh sendiri. Jadi pasang pengamannya banyak banget tuh untuk support sama resistannya. Kalau di sini ini nggak kelihatan nih, tapi kalau kita di time frame lebih kecil, ini ada double top. Ini hari tanggal 14 tuh ada pagi-pagi yang iseng pas open makan di 220. Ya. Saya udah curiga tuh. Kenapa kok bisa sama sih tingginya gitu kan. Jadi neckline-nya di 186. Nah, ini barengan dengan trend line-nya juga di area 186. Pas persis di 186 ya Pak. Iya. Terus tadi udah dijebol 186. Target double top-nya berapa? Ya ini. Saya coba tarik sebentar ya. Sama ya. Sorry. Ke kurang lebih 156 152 lah ya. Ke area sini. Berarti masih bearish ya Pak ya? Harusnya sih bearish. Sementara bearish dulu. Tapi kan kita kalau ngelihat lagi nih, saya ada pasang di sini support lagi di 176. Kalau dari teori kan support become resistance become support. Jadi sebelumnya itu dia sebelum naik itu kan di sini dikocok-kocok terus tuh di area sini tuh. Mungkin kalau misalnya di sini apa namanya ada perlawanan di 176, tapi ini dulu ya diatur money manajemennya ya, jangan yang langsung all in full segala macam gitu. Jadi kalau untuk ngetes aja mungkin bisa dicoba untuk spec buy di 176. Sementara ini sih masih bearish karena ada pola double top penurunan sampai dengan 153 156. Tapi untuk spekulasi selama disiplin boleh untuk di 176 selama disiplin. Disclaimer on ya. Ya. Untuk Bumi, untuk BRMS ya. Ya. Aduh, ini BRMS ini Patah ya Pak ya itu ya Pak dari trend-nya ya Pak. patah, iya. Patahnya volume lumayan lagi nih. BRMS ini nggak kelihatan ya, saya hapus dulu.
Sekilas ada HNS nih Mas, Head and Shoulder ya Pak. Head and Shoulder betul. Target penurunannya eh, WRMS ke 184. Tapi di sini sebentar ini sini juga ada support ya. Jadi ini support-supportnya kalau seandainya jebol ke 196 dan 184 udah nggak ada lagi nih supportnya. Berarti Ini termasuk terdekat supportnya di 196 ya Pak ya? 196 betul. Kalau masih jebol juga kemungkinan ke area 184 untuk BRMS. Berarti memang ini ya Pak ya, polanya memang polanya bearish ya Pak ya, bearish reversal ya Pak ya, Head and Shoulder itu ya Pak. Pola beres reversal betul. Setelah apa namanya rally kenceng, ya pola pembalikan arahnya bener reversalnya itu HNS. Tapi kan di sini nih Oke, ada pola ini ya, maksudnya ada daerah demand ya, support ya. demand ininya dia. Jadi di sini ketika sudah masuk sini mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk ambil posisi untuk BRMS. Seperti itu, Mas. Di 184 dan 196 tadi itu ya Pak ya. 84196 betul. Oh iya, sorry. Sama yang ini kan inilah apa support psikologis di angka 200. Itu biasanya agak ini tuh Oh agak-agak ya, dilawan. ya, Ah, ya di level 200 tadi ya Pak ya, support psikologis terdekat ya Pak, sebelum 196 ya Pak. sebelum 196 ya di 200 betul. Oke, baik. Ini BRMS ini menjadi saham terakhir dalam perbincangan review and stock pick ini. Sebelum kita menutup live pada sore hari ini, ada kata-kata bijak, yaitu saya ambil dari buku Psychology of Money, yaitu ada kutipan bahwa mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang, Sobat Happy. Dan malah biasanya lebih banyak berhubungan dengan perilaku orang-orang tersebut. Artinya apa? Artinya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu belum tentu dapat mengelola uang dengan baik. Sehingga perilaku untuk tidak menghambur-hamburkan uang dan disiplin investasi itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan harus menjadi lifestyle dalam hidup kita. Nah, ingat investasi saham, Sobat Kevi pasti ingat Kevi Valburi Sekuritas Semarang. Saya rasa itu, saya Marcel dan Pak Afif. Terima kasih Pak Afif atas waktunya. Uh, Kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih.